Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Baru-baru ini saya posting sesuatu di Instagram saya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Saya posting tentang IGTV, yaitu judulnya tentang jeritan hati seorang supir ojol. Nah, video itu saya tayangkan dalam waktu 3 menit 17 detik dan dalam waktu 1 hari sudah ditonton 40.000 view. Untuk lebih jelasnya Anda saksikan kesaksian Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sengsara. Nama saya Ginanjar. Saya driver ojol. 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya bekerja sebagai driver ojol. Seperti yang kita ketahui, mulai besok hari Senin, perkantoran di DKI Jakarta itu menggunakan sistem work from home, kerja di rumah, yang artinya tidak ada aktivitas di luar. Kebijakan yang diambil pemerintah itu cukup baik, sangat baik. Saya juga sebenarnya pengen masuk ke dalam sistemnya tersebut. Tapi apakah kebijakannya tersebut sudah dikaji efek-efeknya, dampaknya bagi kami para pekerja harian yang jika 1 hari tidak bekerja maka tidak ada pendapatan. Saya juga pengen sehat. Saya pengen anak istri saya sehat. Saya juga pengen istirahat 2 minggu di rumah. Tapi kekhawatiran atas virus ini kalah sama kekhawatiran anak istri saya tidak makan. Tadi saya sudah coba kuesioner 2 orang pekerja. Saya tanya, mulai Senin itu kerja di rumah apa tetap bekerja di kantor? Dan jawabannya dari 2 tersebut, bekerja di rumah. Lalu saya tanya, apakah ada kompensasi dari perusahaan ketika tidak bekerja selama 2 minggu itu? Jawabannya, yang satu bilang ada, yang satu tidak ada, tapi dikasih kasbon. Lalu kami siapa yang mau kasih kasbon? Siapa yang mau kasih kompensasi? Saya juga pengen sehat. Saya nggak ngarep banyak dari pemerintah ataupun yang berwenang mengurusi masalah ini. Saya cuman pengen selama 2 minggu ke depan itu kebutuhan pokok saya, makan saya kayak beras, minyak, contoh mie instan, udah itu cukup di stok, disuplai pemerintah, udah cukup. 2 minggu saya nggak keluar, karena saya keluar juga percuma. Dari semalam saya ngalong sampai sekarang ini jam 5 sore, saya baru narik 8 kali. Rupiahnya 60.000. Jangan ada yang nanya cukup atau nggak cukup, karena masing-masing punya hitungan sendiri. Tiga hari saya sakit. Saya ini mewakili yang lain yang berpendapatan harian. 3 hari sakit, itu semuanya sakit. Ini 2 minggu saya nggak sakit, tapi saya, anak, istri itu ngerasain lebih dari sakit. Maka dari itu, tolong buat yang punya kebijakan, mohon dikaji lagi. Mumpung belum hari Senin. Kami juga pengen sehat. Saya pengen sehat, istri pengen sehat, anak pengen sehat. Sekali lagi, saya mohon dikaji kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa Anda tangkap dari kata-kata Bapak tersebut? Beliau mengungkapkan tentang sebuah kisah hidupnya, yaitu tentang bagaimana beliau itu menanggapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta tentang
memberhentikan semua kantor dan sebagainya untuk agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Tetapi ketika sebuah wabah menghadapi sebuah negara, maka tentu sebuah kebijakan nggak bisa menyenangkan semua pihak. Nah, tetapi yang uniknya yang saya mau tanggapi di video saya kali ini dengan judul 3 tips bagaimana Anda tetap bisa bertahan hidup selama 6 bulan meskipun tidak bekerja. Saya hari ini akan menceritakan sedikit tentang di kolom komen. Anda saya bacakan. Kolom komen itu yaitu Saudara Bagus Andri. Mohon maaf sebelumnya, saya juga driver ojol full time yang sudah bekerja hampir setahun, 11 bulan. Berkat video-video Pak Chandra, saya memiliki tabungan dan dana darurat. Nah, itu dia. Di saat-saat seperti ini, alhamdulillah, saya masih bisa hidup beberapa bulan tanpa bekerja. Ajakan beliau untuk memberi ini sangat baik dan saya sangat setuju. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita semua dan para pekerja harian untuk memiliki tabungan. Sahabat SB30 yang saya cintai, ternyata saya di postingan tersebut, di caption saya mengajak untuk berbagi, memberikan makanan-makanan gratis kepada driver ojol. Yaitu caranya dengan memesan GoFood atau GrabFood, kemudian makanannya langsung disumbangkan kepada supirnya supaya mereka bisa menjadi lauk pauk untuk anak mereka di rumah. Cara kita berbagi seperti itu. Ajakan saya banyak direspon positif. Tetapi ada beberapa yang ternyata subscriber SB30, mereka justru menentang kata-kata dari driver ojol ini. Bisa jadi driver ojol ini mereka tidak mendengar channel SB30, ya, khususnya masalah tips finansial. Nah, sedangkan si Saudara Bagus Andri ini seorang driver ojol. Nah, beliau pasti mendengarkan tips saya. Nah, sekarang tips saya yang pertama apa? Bagaimana Anda bisa bertahan hidup 6 bulan? Tips yang pertama adalah, sekali lagi saya katakan, pay me first. Ya, bayar saya dahulu. Anda harus menyisihkan sebelum menyisakan. Saya ulangi lagi. Anda harus menyisihkan sebelum menyisakan. Kebanyakan mereka tuh menyisakan. Tadi kata-kata Pak driver ojol itu dia mengatakan, 1 hari saya baru dapat 60.000. Ya, Anda silakan nilai sendiri itu cukup atau tidak, semua tergantung pada kehidupan masing-masing. Cuman dari kata-katanya itu mencerminkan beliau tidak cukup. Ya, artinya apa? Pasti beliau tanggungannya banyak. Nah, sedangkan orang yang bisa menyisihkan itu pasti habitnya luar biasa. Padahal si supir ini dia itu sudah 4 tahun narik ojol. Nah, 4 tahun itu uangnya dikemanakan? Meskipun dia pekerja harian, tapi kalau dia sudah 4 tahun narik ojek online, harusnya beliau itu pasti punya tabungan. Orang 11 bulan aja punya tabungan. Anda jangan bilang, oh anak saya yang ini 3, yang situ anaknya 2. Mungkin ini juga nanggung saudara-saudara, orang tua dan sebagainya. Kita nggak bisa berkata seperti itu. Semua orang punya masalah masing-masing. Tetapi ini masalah disiplin. Apakah Anda benar-benar mau? Berapa banyak tips yang sudah saya berikan? Tidak peduli apapun susahnya keluarga kalian, kalian tetap harus punya dana darurat. Contoh, misalkan saudara Anda tidak bekerja, orang tua Anda tidak bekerja, mertua Anda tidak bekerja, pasangan tidak bekerja. Jelas hidup Anda mungkin harus menghidupi 5 orang atau mungkin sampai 7 orang anggota keluarga. Dari sini ketahuan kalau Anda tidak mungkin punya dana darurat. Salah. Kalau saya selalu ajarkan, Anda punya gaji 2 juta, Anda punya gaji 3 juta, Anda nggak bisa ngomong 3 juta semuanya. Anda harus ngomong gaji saya mungkin 2,2. 800 Anda harus sisihkan untuk dana darurat. Sehingga saudara Anda yang tidak bekerja, keluarga Anda di rumah yang tidak bekerja, mereka juga tahu bahwa sang pekerja harian ini tidak kaya raya amat. Dan dia harus mengerti bagaimana dengan 2,2, dia harus hidup secukupnya. Saya mau himbau, Anda para driver ojol yang di rumah Anda menghidupi orang lebih dari 7 sampai 9 orang. Di Singapura atau di China atau di Jepang, banyak kaum manula usia 70 sampai 80, mereka masih bekerja. Mereka bekerja sebagai tukang sapu harian. Di Singapura mereka masih produktif. Mereka bekerja di bandara, mereka bekerja sebagai cuci WC, mereka bekerja sebagai low skill labor mungkin, tapi mereka bekerja. Sedangkan Anda cuma mengharapkan satu orang menantu atau satu orang anak yang harus menghidupi dengan gaji pas-pasan uang hariannya. Dan Anda mau ngapain gitu? Kalau hari ini Anda tidak bisa hidup, ya lebih baik Anda pulang ke desa. Anda masih bisa menjadi petani mungkin, Anda masih bisa jadi nelayan mungkin. Jangan membebani dong orang yang di kota.
Nah, kata-kata di sini saya sangat cocok sekali. Pay me first. Kalau tidak, menantu Anda ini cepat atau lambat juga akan mati. Anak Anda juga cepat atau lambat mati. Kenapa? Anda sendiri sudah tidak mau bekerja. Dan lucunya Anda tidak cacat. Anda masih produktif. Usia Anda baru berapa? 59. Hey, 59 itu masih muda. Di Singapura saya melihat itu banyak opa-opa, oma-oma, kakek-kakek, nenek-nenek 75 still working. Masih produktif. Dan sedangkan Anda mengatakan 59 Anda sudah pensiun. Hey, di mana pensiunnya? Anda pensiun mungkin sebagai pegawai negeri saya cocok. Pensiun sebagai Polri oke. Tapi bukan berarti Anda harus mengandalkan hidup Anda sama menantu Anda, sama anak Anda. Anda menjadi beban keluarga. Seringkali banyak orang tua yang tidak tahu malu masalah hal ini. Nah, saya kali ini akan dengan keras saya mengatakan kalau seperti ini, bukannya anak Anda mau nggak berbakti sama Anda, tapi Anda yang menjadi beban bagi keluarga. Kalau saya jadi orang tua suatu hari, saya tidak akan membebani anak saya. Malu saya. Kalau saya, ada orang tidak tahu malu membebani hidup anak-anaknya. Kalau saya malu, saya nggak mau beban hidup anak. Anak punya kehidupannya masing-masing. Kita sebagai orang tua harus punya kehidupan dong. Nah, makanya video kali ini saya akan tegur habis-habisan orang tua yang sudah mengandalkan hidupnya sama menantu, sama anak. Ya. Nah, tips yang kedua, selain pay me first, yang kedua, menabung. Berapa banyak konten saya mengajarkan tentang menabung. Ya. Menabung itu mengajak Anda untuk benar-benar hidup disiplin. Saya paling geli kalau melihat supir ojol mengatakan, Pak, saya nggak punya uang hari ini. Tapi di sakunya ada rokok. Itu sering saya kritik. Dia masih bisa ngopi. Dia masih bisa rokok. Loh Pak, hidup saya ini kan tinggal rokok sama kopi. Wahai para supir yang saya cintai. Ya, saya juga punya supir. Saya tahu doping Anda itu adalah kopi. Tapi apakah kalau Anda nggak merokok itu mati? Alasan. Saya juga percaya bahwa banyak supir tidak merokok. Merokok itu masalah lingkungan. Merokok itu masalah kemauan. Ingat, satu batang rokok itu berapa? Satu hari Anda satu pak. Anda bakar uang itu. Kalau Anda tabung uang itu, 1 bulan, Anda bisa hasilkan 1 gram emas. Itu namanya dana darurat. Makanya saya di sini berikan sebuah link. Anda bisa menabung di Tamasya. Karena 10 batang rokok itu sama dengan tabungan emas. Jangan lupa pakai kode referral CPNSB30. Saya taruh linknya di bawah. Itu sangat-sangat penting sekali. Kalau Anda mengatakan bahwa, wah, saya nggak bisa menyimpan, itu bullshit. Anda berarti tidak bisa disiplin dalam mengatur keuangan. Anggapan, sehingga kalau stres, rokoknya tambah banter. Rokoknya tambah banyak, sehingga apa? Besok uangnya habis. Jadi jatah uang makan besok, jatah lo besok sudah Anda ambil hari ini. Nggak bisa. Sehingga sampai kapanpun Anda tidak pernah akan bisa menabung. Tips yang ketiga, lagi-lagi menabung. Tips yang ketiga juga menabung. Sekali lagi, saya nggak ada ilmu yang sakti. Saya nggak ada ilmu yang lain. Saya cuma ilmu disiplin. Disiplin menabung, mengunci penghasilan, menunda kenikmatan Anda. Kalau dulu 1 hari harus 20 batang rokok, sekarang 1 hari 5 batang cukup kan? 15 batang Anda alihkan. Itu kalau 1 batang rokok, berapa sah? 1 batang rokok seharganya. 1 batang. 1 batang 2.000. Kalau Anda bisa hemat 15 batang, berarti Anda bisa sisihkan 30.000 kan 1 hari kan? Kalau Anda bisa sisihkan 30.000, 1 bulan itu 900.000 loh. Anda mengatakan itu bukan duit. 900.000 itu cukup untuk beli lauk di rumah loh. Jadi nonsense kalau Anda mengatakan Anda tidak bisa menyisihkan. Gara-gara cuma disiplin, tidak merokok 15 batang. Itu cuma masalah pilihan. Makanya kalau Anda bisa hidup 6 bulan tanpa bekerja, itu kuncinya adalah apakah Anda benar-benar. Dan Anda harus punya tabungan yang terpisah. Jadi ketika ada apa-apa, ada wabah lah, ada bencana lah, ada 6 bulan, ada kerusuhan lah, atau apapun, Anda tetap masih bisa hidup. Anda masih bisa survive. Itulah cara berpikir orang sukses. Saya tahu pasti banyak pro dan kontra melalui video ini. Silakan ribut di kolom komen. Saya tunggu dan salam hebat luar biasa.